Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Jawa Tengah nomor 3 dalam jumlah kasus positif corona dan diperkirakan akan terus meningkat. Apakah Jawa Tengah akan memberlakukan PSBB ketat seperti dilakukan DKI Jakarta? Apakah fasilitas kesehatan dan tenaga medis memadai di tengah lonjakan kasus corona? Dan bagaimana penanganan pemulihan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial di Provinsi Jawa Tengah? Mari kita tanyakan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, apa kabar? Baik, sehat Bung Claudius. Terima kasih banyak atas kesempatan ya, walaupun sibuk mengurus corona di Jawa Tengah, Pak Ganjar masih meluangkan waktu untuk tampil di spesial interview. Terima kasih lagi sekali lagi. Sama-sama ya. Pak Ganjar, kalau kita lihat data per 16 September itu total kasus positif 18.451 dan kalau kita bandingkan dengan data 3 Agustus lalu itu jumlahnya baru 9.900, artinya ada kenaikan 2 kali lipat. Mengapa terjadi lonjakan yang begitu pesat, Pak Ganjar? Iya, karena yang pertama beberapa saat lalu tidak terlalu banyak di kabupaten kota melakukan tes. Maka setelah itu kita minta agar semua melakukan tes dan kita bagi habis sesuai dengan target kita. Kalau pakai rumus WHO itu sehari sekitar 4.992 kurang lebih. Jadi kita ambil 5.000 begitu ya. Terus kemudian sesuai dengan jumlah penduduk masing-masing kita bagi. Nah, Kota Semarang the best. Kota Semarang sudah melebihi dari target dan itu masih melakukan tes. Sehingga kalau kenaikan itu menurut saya rumus yang seharusnya. Karena apa? Karena kita mencari melakukan tracing mereka-mereka yang diperkirakan positif, maka pasti naik. Jadi ini konsekuensi logis dari testing yang terus meningkat, Pak Ganjar ya? Iya, kalau kita nggak melakukan testing atau kita diem aja, otomatis kita akan hijau. Dan itu pernah terjadi di salah satu kabupaten kota kita. Ternyata kok ini hijau, terus kenapa ya? Oh, ternyata tidak pernah ada tes. Nah, yang seperti ini memang benar, kan keliru itu. Mesti kita luruskan. Jadi saya sudah sampaikan pada teman-teman, lakukan tes terus-menerus. Jangan takut pada citra, yang penting kita berintegritas agar kita bisa tahu bagaimana kondisi peta persebaran COVID-19 di Jawa Tengah begitu. Itu rasio idealnya sampai saat ini berapa persen dari total populasi yang sudah dites, Pak? Kalau kita mengambil datanya fluktuatif ya, kadang-kadang pada angka 3.000, tapi kemarin dari angka pusat sudah bisa sampai 6.000. Jadi fluktuasinya memang ada di sana ya. Cuman kalau saya melihat rata-rata harian belum bisa optimal 100%. Makanya sekarang kita coba optimalkan sehingga saya bentuk tim untuk mengevaluasi 2 hal. Satu, kinerja lab, yang kedua adalah kinerja rumah sakit. Nah, disitulah kemudian kita bisa tahu sehingga apa sih problemnya, apa sih kekurangannya. Yang penting saya minta semua ditekan, dioptimalkan sampai lab-lab yang kita miliki itu betul-betul bisa melakukan tes sesuai dengan target gitu. Itu beberapa saat lalu Pak Ganjar sempat sedikit komplain ya karena ada beberapa kepala daerah yang enggan untuk melakukan tes massal karena khawatir wah ini jadi citra negatif nih. Bagaimana perkembangan sekarang, Pak? Nah, makanya alhamdulillah ketika kenaikannya tinggi, maka dari hasil tesnya tinggi. Meskipun tentu saja tidak hanya sekedar karena hasil tes, memang disiplinnya belum menyeluruh. Maka karena disiplin belum menyeluruh, maka kita lakukan tindakan paralel. Oh iya, ini dites tinggi dan kemudian disiplin kurang, maka mesti diimbangi dengan penegakan hukum. Jadi operasi justisi kita lakukan sejak tanggal 25 Agustus. Nah, kemarin sudah rapat dengan Menko Marinvest yang diminta oleh Presiden untuk membantu 8 provinsi itu, salah satunya Jawa Tengah. Maka kemarin hari kita melakukan operasi justisi gabungan, dibantu oleh Polda, dibantu oleh Kodam, terus kemudian kita ambil sampel yang ada di Kota Semarang, full, Pak Wali Kota sampai dengan Forkompimdanya turun semuanya, dan ini akan kita lakukan terus-menerus. Maka provinsi mendahului, terus kemudian di tengah jalan karena ini masih terjadi peningkatan, nah kita lakukan operasi justisi gabungan begitu. Pak Ganjar, daerah mana saja yang masuk kategori paling tinggi kasus positifnya? Kalau kita melihat di kabupaten kota dari catatan pusat hanya Kota Semarang saja.
maka Kota Semarang kita jadikan satu prioritas untuk penanganan bersama-sama. Makanya Menko Marinvest meminta untuk semua konsentrasi di Semarang dulu. Maka itulah kenapa kita buat operasi gabungan di sana. Meskipun dalam catatan kami sendiri, ada beberapa kabupaten kota yang kemarin masih cukup fluktuatif, Bu. Jadi ada Kudus, ada Pati, Jepara, Rembang, lalu Sragen, Boyolali. Ini daerah-daerah yang menjadi perhatian kita. Gitu. Apakah di tempat-tempat itu karena testingnya makin meningkat atau karena tingkat kepatuhannya rendah, Pak? Ada dua-duanya. Testingnya juga tinggi, tingkat kepatuhannya ya rata-rata sama ya. Kami juga belajar, melihat, terus kemudian mendengar dari cerita kawan-kawan di tempat lain juga sama ya. Jadi memang kalau netizen bilang ya ini masyarakat plus 62 ya, hari ini malam-malam pada lari-lari begitu ya, masih nongkrong gitu, masih kumpul-kumpul, dan kejadian itu sama sih terjadi di mana-mana. Jadi ini tantangan paling berat ini adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan ya Pak Ganjar ya? Wah, Anda tepat sekali Bung Radio. Jadi begini, kalau kita mau bicara vaksin, kapan sih kepastian vaksin datang kan begitu ya. Kalau kemudian kita bicara sampai kapan sebenarnya pandemi ini akan selesai, tidak ada yang bisa memprediksi dengan baik. Bagaimana kondisi ekonomi? Hampir beberapa kali prediksi ternyata tidak terlalu tepat, tapi intinya semua turun pada posisi negatif. Maka kalau kita bicara dengan isu di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan dan kemudian kita harus melakukan adaptasi dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru itu, mungkin ada yang lebih suka dengan istilah new normal, terserah saja. Maka pada saat itu sebenarnya pandemi belum hilang, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus cari nafkah, kita harus berproduksi. Maka ayo cara berproduksi kita, cara bekerja belajar kita, semua menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, 3M-nya itu yang paling penting. Nah ternyata sosialisasi 3M ini memang tidak mudah, karena ada yang mengeyel dan tetap mendiamkan saja. Ini ada 2M lawannya itu, mengeyel dan mendiamkan saja. Jadi nggak boleh kita diam, maka kita nggak boleh bosan untuk selalu sosialisasi begitu. Ya. Pak Ganjar, apakah melihat gejala yang terus meningkat ini ya, apakah nanti bisa sampai pada evaluasi, wah kita akan naikkan jadi PSBB ketat nih? Belum sih, Jawa Tengah nggak pernah melakukan PSBB, Bung. Jadi kalau kita melihat hanya kota Tegal saja yang melakukan itu, yang lainnya tidak. Dan kami belajar betul dari PSBB di beberapa tempat ya. Karena sebenarnya kalau kita mau melakukan PSBB, mesti serentak ya satu pulau, itu baru mungkin akan bagus. Terus kemudian pengetatan sistem transportasi dan seterusnya, membackup segala kebutuhan masyarakat, pengamanannya dan seterusnya. Kalau itu tidak bisa dilakukan karena masih ada keinginan dari sebagian masyarakat untuk tetap beraktivitas, maka rasa-rasanya tidak. Rasa-rasanya pembatasan kegiatan masyarakat jauh lebih bagus. Rasa-rasanya kita harus punya peta mikrozonasi. Sehingga dengan mikrozonasi, contoh dalam rapat kita kemarin, Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa itu memang ada outbreak, tapi hanya satu titik saja. Masa seluruh Banyuwangi diblok? Itu hasil rapat kita kemarin. Mestinya yang diblok di situ. Inilah mikrozonasi yang sebenarnya di sini bisa kita kunci. Nah dengan cara itu mungkin yang lain akan bisa lebih siap. Tapi yang terpenting tetap edukasi ke bagaimana masyarakat sadar untuk melaksanakan 3M itu. Ini Presiden menugaskan Pak LBP untuk membantu mengkonsolidasi 8 provinsi termasuk Jawa Tengah ya. Targetnya dalam 2 minggu ini segera turun kasus positifnya. Kita bahas di segmen berikut Pak. Pemirsa tetaplah bersama Pak Ganjar Pranowo. Apa poin penting yang diminta oleh Pak LBP? Pertama, kurangi penularan, turunkan penularan, alias penambahan kasus positif.